pelajaran keadaannya anak-anak sekalian sehat ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum masuk pelajaran, mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, ini saya mengulas sedikit materi yang kemarin, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Secara garis besarnya bahwa kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam atau masyarakat Arab ini adalah agama tauhid. Sudah ada mereka menyembah berhala. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan kondisi sosialnya ada positif, ada yang negatif, ada yang baik, ada yang buruk. Namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Perlu diketahui kebodohan di sini bukan bodoh ilmunya, tapi bodoh akhlaknya, negatif, ya kan? Istilahnya negatif akhlaknya, ya itu jahiliyah. Kemudian dalam kondisi ekonomi, masyarakat Mekah itu sudah berternak, bertani, berdagang. Mereka juga ada yang hidupnya nomaden, berpindah-pindah, ada yang menetap di kota. Ya. Kemudian kondisi politik, ini ada 3 kelompok besar di masa itu. Ada kelompok Bizantium, kelompok Persia, juga ada kelompok Himyar. Itu dalam segi politik, ada 3 kelompok besar pada masa itu. Next. Nah, untuk pertemuan kali ini, ada 3 hal yang harus kita sampaikan. Mengenai yang pertama, riwayat Nabi Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, permulaan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Kemudian yang ketiga ada perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ada 3 hal ini yang harus kita pelajari bersama. Nah, ini yang pertama, riwayat Nabi Muhammad. Ya, ini kita mungkin kalian sebenarnya sudah paham di SD ada pelajaran itu mesti ada. Namun asik dalam bentuk global agama, pendidikan agama Islam. Kalau di sini SKI ya. Ini riwayat Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah. Ya, kapan? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Nah, karena pada waktu itu Ka'bah mau dihancurkan oleh pasukan bergajah. Akhirnya apa dinamakan tahun gajah? Ayahnya namanya Abdullah. Ibunya namanya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya namanya Abu Thalib. Halimatus Sa'diyah itu yang menyusui Nabi ketika kecil. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu ketika anak lahir itu tidak disusui ibunya, tapi disusui oleh orang lain. Termasuk ini Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi waktu kecil. Ketika umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Ini. Kemudian umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Di mana dia menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ya. Kemudian dakwah sampai umur 63 Nabi Muhammad wafat. Umur 63 tahun. Ini saya hanya menjelaskan sedikit. Saya kira kalian sudah pernah mendengar. Bisa nanti untuk lebih jelas bisa dilihat di buku paket yang sudah saya share. Nanti kalau saya share lagi ya. Kalau ada yang tanya, Pak, silakan minta buku SKI-nya. Silakan nanti saya share. Kalian juga bisa buka LKS ya, atau lembar kerja siswa. Namanya ada yang mengatakan LKPD. Kalian bisa lihat di internet tentang sejarah Nabi, riwayat Nabi. Bisa sebagai tambahan literasi bacaan ya. Next, yang kedua ini permulaan dakwah Nabi Muhammad di Mekah, periode di Mekah. Ketika umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, tepatnya bulan Juli tahun 610 Masehi atau pada 17 Ramadan. Ini kurang 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, sebelum Hijriah. Nih. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi menerima wahyu melalui malaikat Jibril,
Yang pertama dikatakan oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah sampai 3 kali, baru Nabi Muhammad bisa melafalkan. Awalnya tidak bisa Jibril, tidak bisa. Yang ketiga, baru yang ketiga kali bisa mengikuti. Lanjut. Nah, setelah menerima wahyu yang pertama, ini Nabi Muhammad ini menyampaikan kepada istrinya bahwa dia diangkat jadi Rasul. Termasuk istrinya ini adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Ya. Wanita yang pertama kali masuk Islam. Namanya As-Sobiqunal Awalun istilahnya. Ya, ada lagi anak-anak yang pertama kali masuk Islam, ada Ali bin Abi Thalib. Ada lagi budak yang pertama kali masuk Islam, budak itu pembantu. Ada Ummu Aiman. Ya, ini. Kemudian sahabat yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar. Yang pertama kali masuk Islam namanya As-Sobiqunal Awwalun. Ya. Anak-anak Ali, wanita Siti Khadijah, budak atau pembantu Ummu Aiman. Itu yang dinamakan As-Sobiqunal Awwalun. Baru disusul termasuk sahabat-sahabatnya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan seterusnya. Kemudian Nabi menerima wahyu yang kedua, ada surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 7. Ya, Al-Mudathir. Ya, ini wahyu kedua, intinya adalah perintah untuk dakwah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan dakwah itu dasarnya Quran surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir dan seterusnya, ya. Perintah dakwah itu. Perintah dakwah yang pertama Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, syiri istilahnya. Dasarnya apa? Quran surat Asy-Syu'ara 214 sampai 216. Itu dasarnya. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, Nabi Muhammad diperintahkan dakwah secara terang-terangan atau terbuka, namanya jahar. Ya, secara terbuka atau jahar. Dasarnya surat Al-Hijr ayat 94. Perintah dakwah secara terbuka. Itu di Bukit Sofa. Bahkan Nabi Muhammad ditantang keras oleh pamannya sendiri Abu Lahab di Bukit Sofa itu. Ya. Jadi akhirnya turun itu di Bukit Sofa surat Al-Lahab karena adanya gejolak antara Nabi dengan pamannya yaitu Abu Lahab. Turun Quran surat Al-Lahab. Ya, jadi itu permulaan dakwahnya dan seterusnya Nabi sampai dakwah di Madinah nanti ya. Itu. Jadi itu sekilas permulaan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Banyak tantangan dan hambatannya. Nanti kita bahas hambatan dan tantangannya, respon masyarakatnya bagaimana nanti untuk pertemuan berikutnya. Next. Nah, ini prioritas dakwahnya Nabi Muhammad apa? Ada 5. Mengajarkan ketauhidan yaitu menyembah kepada Allah. Kemudian membuat kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, menghilangkan masyarakat yang menyembah berhala. Kemudian memberi kabar tentang hari pembalasan. Yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan. Jadi di situ dijelaskan bahwa nanti setelah tiba waktunya akan ada hari pembalasan. Itu yang prioritas dakwahnya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Jahiliyah tadi saya katakan dari awal, jahiliyah itu bukan bodoh ilmu, tapi bodoh akhlaknya. Kemudian yang terakhir, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Ya. HAM, ya, diangkat di situ. Jadi semuanya sama. Sebelum diangkat jadi Rasul, wanita itu tidak boleh derajatnya berbeda antara wanita dan laki-laki ya. Kalau sekarang prioritas dakwah Nabi Muhammad itu adalah sama derajatnya antara laki-laki dan perempuan. Next. Nah, ini tugas untuk kalian. Ya, tugasnya adalah menceritakan kembali materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Tugasnya saya bagi 2 nanti. Yang nomor ganjil
membahas riwayat Nabi Muhammad SAW. Itu untuk yang nomor ganjil. Nomor 1, 3, 5, 7, ya kan? Ganjil kan? 9, 11, dan seterusnya. Itu membahas riwayat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor genap, permulaan dakwah Nabi Muhammad. Itu untuk yang nomor genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Nomor genap mengerjakan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tugasnya apa? Ya kan, menceritakan kembali dalam bentuk rekaman video. Waktunya minimal 2 menit. Minimal 2 menit. Maksimal 5 menit. Jangan lupa pertama ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya misalnya Siti Solehah, kelas 7A. Nomor absen 30. Ya kan, langsung cerita, misalnya bagian 30 itu genap, berarti saya akan menceritakan permulaan dakwah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, umur sekian, di sini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terima kasih, itu cerita saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Ya, itu contoh. Nanti silakan direkam pakai HP-nya ya. Kalau misalnya ada teman dekat, bisa suruh rekam temannya. Sekali lagi, jangan lupa. Itu ada petunjuknya. Pertama salam, sebutkan nama, kelas, nomor absen, baru bercerita. Waktunya 2 menit sampai 5 menit. Cukup ya, itu dikirim. Terus kalau sudah dikirim ke grup kelas ya, ke grup kelas ya, atau ke grup kelas saja ya. Silakan di grup kelas. Oke? Yang sudah saya buat untuk 7A dan 7B nanti 7A dan 7C ya, yang 7B nanti sudah ada, nanti silakan di-share di situ ya. Oke, next. Terima kasih, selesai untuk pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.